Ketemu lagi di mata kuliah SIM. Kali ini kita praktek untuk membuat aplikasi data kependudukan ya, dengan menggunakan VBA. Nah, sebelum mulai pastikan bahwa Excel kita sudah muncul Visual Basic ya. Agar ini bisa muncul, kita masuk ke account ya. Kita masuk ke ini ya, ke option ya, option, nanti masuk ke customize ribbon, lalu aktifkan ini ya, developer sini ya. Nah, ini dicentang developernya, baru oke, sehingga nanti akan aktif di sini ya, developer Visual Basic. Nah, selanjutnya kita buat ini ya, format untuk membuat data penduduk yang berada di sheet 1. Ini kita ganti namanya data penduduk, huruf besar semua ya, data penduduk. Nah, ini data penduduk. Oke. Buat format seperti ini ya, mulai dari A4, nomor, nama lengkap, nik, nomor kakak, jenis kelamin, status perkawinan, nomor rumah, tanggal lahir, pekerjaan, status dalam keluarga, dan nomor telepon ya. Oke. Nah, setelah itu kita akan membuat form penduduk. Setelah membuat format data penduduk ya, jangan lupa memberi nama sheet menjadi data penduduk ya, ini huruf besar semua ya. Nah, setelah itu kita membuat form penduduk ya. Oke, form penduduk. Oke, ini kita tutup dulu ya. Oke, ini kita tutup dulu ya. Jadi ya, setelah kita membuat format tabel data penduduk ya, ini nah kita kasih nama ya, data penduduk. Oke, ini kita sudah buat data penduduk, baru kita membuat form penduduk ya. Ini masuk ke developer Visual Basic. Nah, dari sini kita buat user form. Oke, ini kita besarkan ya. Nih. Nah, dari sini kita kasih nama ya. Ini formnya kita kasih nama. Ini formnya kita kasih nama menjadi form penduduk ya. Ini. Ya, sebesar semua ya. Form penduduk. Nah, ini form penduduk. Oke. Oke, setelah itu baru kita membuat form ya dengan format seperti ini ya. Nah, ini format penemannya ya, ada judul form ya, namanya ini ya, tambah data ya. Oke. Nanti kita akan buat form tambah data. Kita buat label sini. Ini menjadi tambah data ya, sini. Ini besar semua ya, tambah data ya. Oke. Tambah data. Oke ya, ini. Jangan lupa kita besarkan ya. Kalau untuk besarkan kita masuk ke jenis fontnya ya. Lalu size-nya kita besarkan ya, sini sekitar misalkan 20 ya, oke. Nah, ini.
Tuh, kalau kita mau ganti jenis formnya juga bisa ya. Ini misalkan kita ganti seperti ini ya. Nah ini ya, ini form tambah data. Nah, baru setelah itu kita buat format isian dari form tambah data ini. Di sini ada judul ya, sudah. Lalu kita buat label nama lengkap, terus namanya menjadi txt nama ya, sini. Oke, kita buat sini label ya, ini nama lengkap ya, ini captionnya kita ganti ya, nama lengkap sini. Oke ya, ini. Nah, setelah itu kita buat textbook. Nah, ini textbooknya kita taruh di sini ya. Ini kita kasih nama ya, textbooknya jadi txt nama. Nah, ya sesuai yang ada di format ini ya. Nah, ini ya txt nama. Nah, setelah itu kita buat nick ya, label nick sini ya. Kita buat label nick sini. Captionnya kita ganti nick sini ya, nah. Setelah itu kita buat textbook. Nah, ini textbook, kita kasih nama sini ya, txt nick. Oke. Oke, setelah itu kita lihat lagi, kita buat label kakak ya, nomor kakak, dan juga sekalian txt kakak ya. Nah, itu buat label kakak ya. Sini kita buat label kakak, kita kasih caption nomor kakak. Nah, ini ya, ini ya, nomor kakak. Nah, setelah itu kita buat lagi textbook ya. Textbook sini kita kasih nama txt kakak ya, nih. Terus udah ya, ini. Selanjutnya kita lihat lagi di sini. Kita buat label jenis kelamin ya, ini. Terus kita pilih combo box. Oke, kita buat jenis kelamin sini ya. Buat label jenis kelamin. Kita isi captionnya jenis kelamin. Oke ya. Oke, selanjutnya kita isi menggunakan combo box. Nah, ini ya combo box. Kita kasih nama ya, CB ya, kita kasih nama CB ya, CB ya, jenis kelamin ya. Oke, CB jenis kelamin. Nah, ya. Oke, kalau sudah kita lihat lagi di sini, kita buat status pernikahan ya, kita buat label status pernikahan. Oke ya, label status pernikahan sini. Captionnya kita ganti ya, ini ya, status pernikahan ya. Lalu kita buat di sini combo box ya. Dia, kita lihat sini dia menggunakan combo box status pernikahan, menggunakan combo box, name-nya CB status ya. Oke. Kita buat pakai combo box sini. Lalu kita ganti namanya ya,
CB status, ya, ini CB status. Oke ya, CB status. Oke, kita lihat lagi di sini. Kita buat lagi label nomor rumah dengan menggunakan textbook dengan name txt nomor rumah. Oke ya, kita buat label. Lalu kita buat captionnya nomor rumah ya. Lalu kita buat textbook. Textbook kita buat nama dia txt nomor rumah ya. Oke ya. Textbooknya name-nya txt nomor rumah. Oke, selanjutnya kita lihat lagi di sini. Label 8 tanggal lahir. Txt-nya tanggal lahir ya. Oke, kita buat label sini ya. Tanggal lahir sini. Selanjutnya kita buat textbook ini ya, textbook. Kita buat textbook sini tanggal lahir ya. Oke, kita kasih nama ya, txt tanggal lahir. Oke, ini ya, sorry, ini kita kasih nama ya, tanggal lahir. Oke ya, txt txt tanggal lahir ya. Oke, selanjutnya kita buat lagi label 9 pekerjaan dengan textbooknya txt pekerjaan ya. Ya, kita buat sini pekerjaan ya, nih label ya, label sini pekerjaan ya. Oke, pekerjaan. Nah, oke, ini besar, kita ganti lagi ya sini pekerjaan ya. Oke, kerjaan, lalu kita buat textbook dengan nama name-nya ya, di sini name-nya kita ganti txt pekerjaan ya. Oke, selanjutnya kita buat label status dalam keluarga ya, dengan name-nya cb status keluarga. Oke, kita buat label ini status dalam keluarga ya. Oke, sini status dalam keluarga ya. Nah, oke, selanjutnya kita buat textbook. Textbook ini kita kasih nama, jangan lupa ya, textbooknya ini kita menggunakan combo book ya. Nah, ini combo book, kita kasih nama ya, cb status ya. Di sini kita lihat sini ya, status keluarga. Oke ya, ini cb status keluarga ya. Oke ya, cb status keluarga. Oke ya, sini. Oke, kita nambah lagi
Kita buat label lagi nomor HP. Oke ya. Kita buat label nomor HP. Captionnya kita ganti nomor HP ya. Terus kita buat textbook ya, textbooknya namanya kita ganti jadi txt nomor TLP ya, oke ya, TLP. Ini ya, nomor TLP, txt nomor TLP. Selanjutnya kita buat command button add, update, dan delete. Oke, kita buat command button ya, command button ini ya. Nah, ini command button, ini command button captionnya kita ganti jadi add, terus name-nya kita ganti nama, kita kasih nama jadi cmd add. Oke, selanjutnya kita buat lagi command button ya, ini update ya. Oke, di sini kita tulis update ya, lalu name-nya kita ganti jadi cmd update. Nah ya, oke ya, cmd update. Selanjutnya kita buat lagi command button ya, ini delete. Nah, oke, ganti captionnya delete, terus name-nya kita ganti jadi cmd delete ya. Nah ya, jadi seperti ini ya, sama ya format penamaannya, cmd delete, cmd update, cmd add ya. Oke, jangan lupa ya kita save ya. Oke, nah agar fungsi tombol ini berfungsi ya, kalau kita running ya nih, nah ini belum ya, belum berfungsi ya tombolnya, maka kita harus masukkan script ya ke dalam tombol add ini ya. Oke, oke, kita klik 2 kali ya tombol add. Nah, baru di sini setelah privat start kita masukkan script ya, kita masukkan script, masuk ke script form pindah, masuk ke script form penduduk. Baru di sini ada cmd update ya. Nah, ini adalah script yang memerintahkan untuk membuat data baru ya, data penduduk ya. Jadi ini adalah keterangan yang tidak tercetak ya di form, artinya membuat perintah penyimpanan data ya. Nah, di sini ada dim data penduduk. Data penduduk ini adalah nama sheet-nya. Jadi data penduduk ini, nama sheet-nya ini harus sama ya dengan sheet yang ada di sini ya. Dan ini nama sheet-nya data penduduk. Jadi ini harus sama ya. Jadi harus dilihat, diperhatikan ya. Kalau tidak sama dia akan error ya. Terus as object, perintah untuk meletakkan tempat simpan data. Kita lihat di sini sheet data penduduk ini ada di sheet 1. Jadi harus dilihat dulu, dicek apakah data penduduk berada pada sheet 1 ya. Itu ya, itu kalau kita lihat di sini ya, sheet 1 ya adalah data penduduk ya. Di Excel-nya ini sheet 1 adalah nama data penduduk. Jadi data penduduk ada di sheet 1 ya dalam Excel. Nah, ini harus diperhatikan, dia ada di sheet 1 ya. Jadi data penduduk ini ya ada di sheet 1 ya. Oke. Nah, setelah itu baru dia akan meranks ya data-data untuk memasukkan data input. Di sini txt nama, txt nick, txt kakak, txt jenis kelamin, txt status ya, sampai nomor telepon ya. Jika call message, nah, jika tidak, datanya di input tidak lengkap, maka dia akan perintah
Jadi input ini harus lengkap, artinya diisi lengkap. Jadi semua data ini harus diisi. Jika tidak diisi, ya maka akan keluar data Anda data tidak berhasil disimpan karena data belum diinput secara lengkap, ya itu. Nah, ini adalah perintah untuk menyimpan data di tempat penyimpanan data, ya di sini. Ya, jadi kalau ada perintah maaf data input harus lengkap, artinya dia belum lengkap menginput data. Jadi ada yang tertinggal kosong, belum diinput, ya. Maka keluar perintah seperti ini. Ya. Jika semua perintah data diisi lengkap, maka data akan kesimpan, ya. Nah, ini adalah perintah untuk menyimpan data di sheet data penduduk, ya, pada value 10, terus value 11, 12, 13 dan seterusnya, ya, dengan name, value, txt nama, value, txt next, seterusnya sampai txt nomor PLP, ya. Nah, jika sudah kita input, maka ini adalah perintah untuk memunculkan pesan data hasil simpan, ya. Data berhasil disimpan. Jika data disimpan dengan atau data diisi dengan lengkap, maka akan muncul data berhasil disimpan. Ya, data Anda berhasil disimpan, ya. Setelah itu baru otomatis ketika kita selesai, otomatis pengisian data yang ada di form otomatis akan dibersihkan, ya. Nah, ini adalah perintah untuk membersihkan form yang sudah kita input sehingga formnya menjadi kosong lagi, ya. Nah, ini oke. Data ini kita copy, ya, script ini kita pindahkan, ya. Ya, kita pindahkan ke script ini, ya. Oke. Nah, kalau sudah, coba kita running. Nah, ini ya. Ini sudah betul, ya, benar sini. Kita sudah berhasil memasukkan data. Nah, caranya, misalkan kita ingin memasukkan data, nama lengkap, terus kita memasukkan nick-nya, ya, bebas aja, ya, nih, nomor kakak, jenis kelamin. Nah, ini ya, ini belum ada listnya, ya. Agar muncul listnya, kita harus menambahkan listnya. Oke, ya, kita tutup dulu. Kita akan menambahkan list, ya. Untuk menambahkan list ini kita klik 2 kali, ya, di area ini, ya, luar dari form, artinya dalam form tapi bukan di dalam area textbook sini, ya. Kita klik 2 kali, baru di sini nanti kita copy, ya, sini. Ya, kita buat script untuk ini, ya, script untuk add sudah, ya, delete sudah, kita tinggal buat script untuk membuat list, ya. Nah, kita buat list. Oke, selanjutnya kita akan membuat list untuk combo book, ya. Nah, di sini ini adalah script untuk membuat script untuk membuat list yang ada dalam combo book, ya. Di sini with CB jenis kelamin. Nah, berarti di sini add item, menambahkan item laki-laki perempuan, and with. Nah, selesai, ya, with ada and with. Nah, baru with lagi. CB status titik add item, ya, ini jenis listnya. Terus and with lagi. Terus with lagi, CB status keluarga, add item kepala keluarga. Nah, udah, kalau sudah seperti ini, ya, kita pindahkan scriptnya. Lalu kita masuk ke scriptnya ini. Nah, ini jangan lupa ini kita hapus, ya. Lalu kita paste ke sini. Nah, otomatis dia akan membentuk privat sub user form inisial. Kita lihat, ya, user form inisial. Oke. Sekarang kita coba untuk running, ya. Kita lihat di sini, ya, sudah ada listnya, ya. Nah, ini sudah ada listnya. Oke.
Selanjutnya adalah kita akan mencoba untuk membuat pengurutan data. Oke, selanjutnya adalah kita coba ya untuk membuat rumus agar ketika kita input data lalu masuk secara otomatis di sini ya angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya, kita harus memasukkan rumus if ya sama dengan B5 ya di sini. Ya. Kita masukkan sama dengan if ya ini. Oke ya, if ya sama dengan B5 ya di sini jadi B5 yang mana pada posisi sel B5 lalu sama dengan kurung tutup petik 2 kali titik koma petik 2 kali titik koma terus titik koma 1. Jadi artinya bahwa setiap ada penambahan data maka dia akan dimulai dari angka 1. Oke ya. Oke, kita masukkan datanya di sini ya, if B5 ya, itu. Terus kita masukkan sama dengan ya ini. Lalu titik koma, kutip ya 2 kali, titik koma, kutip 2 kali, titik koma, lalu 1, lalu kurung tutup. Ya, titik koma, kutip 2 kali ini menandakan bahwa sel kosong secara otomatis akan terisi angka 1. Ya. Nah, untuk yang sel kedua ya ini baru kita tambahkan ya. Ya, di sini kita copy saja ya di sini. Ya, if ya di sini B6 ya. Nah, dia B6 lalu 1 ditambah 1 ya di sini. Jadi artinya setiap ada penambahan di nomor 1 ya dan seterusnya maka akan ditambahkan 1. Jadi setelah 1 baru nanti 2, 3 dan seterusnya ya. Ya. Oke ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini bukan yang ini ya. Ini kita hapus ya. Nah, ini yang di sini ya. Sorry. Kita lihat di sini 111 if A sama dengan ya ini sama dengannya kita ini ya. Nah, ini salah. Kita hapus dulu sini ya. Oke. Oke, sama dengan if ya di sini if ya B5 ya sama dengan kutip 2 kali ya titik koma kutip 2 kali titik koma 1 ya lalu kurung tutup enter. Nah, ini untuk yang ini sama dengan if ya nih if ya B6 ya sini sama dengan titik koma kutip 2 kali titik koma kutip 2 kali titik koma 1 ditambah di sini ya 1 ya. Oke, lalu kurung tutup. Oke ya, nah seperti ini. Lalu ini kita blok saja ya ke bawah sampai data ini yang kita inginkan berapa data yang akan kita isi nanti ya tuh. Hingga secara otomatis dia akan menambah sendiri di sini ya itu. 1, B7, B8 dan seterusnya ya ini. Nah, setelah itu baru kita coba masuk ke Visual Basic. Kita akan running ya sini. Kita masukkan data di sini ya, nama ya, misalkan Rudi Surudi. Nah, lalu next kita anggap misalkan saja ya nomor kakak. Lalu masukkan jenis kelamin, status pernikahan ya, nomor rumah, tanggal lahir. Kita tanggal lahir menggunakan format slash ya, 12 tahun 2000 ya. Nah, pekerjaan kita masukkan pegawai ya, masukkan pegawai swasta misalkan ya. Nah, nih. Terus status dalam keluarga dia sebagai kepala keluarga. Nomor HP ya, ini contoh saja ya.
Oke, lalu kita add. Nah, data berhasil disimpan. Oke, kita lihat di sini ya, data di sini masuk ya. Tuh, ini nomor telepon, ya, nomor kakak, ya, nik, status, nomor rumah, ya, ini. Ya, agar ketika kita input data nik dan nomor kakak ini kan biasa jumlahnya banyak ya, lebih dari 12. Nah, di Excel biasanya dia tidak akan memasukkan angka secara keseluruhan. Ya, agar bisa masuk ke angka secara keseluruhan, maka kita masukkan dia sebagai jenis teks ya. Nah, ya, jenis teks di sini ya. Teks, kita masuk di sini teks. Nah, ini ya teks. Begitu juga untuk yang nomor telepon ya. Nah, ya, kita masukkan dia teks ini. Oke ya, itu. Karena kalau dia sudah lebih dari angka yang disyaratkan, dia akan masuk ke angka-angka yang eh, tidak disebutkan. Jadi kalau angkanya sudah lebih dari sekian, dia angka tersebut tidak akan muncul. Maka dia harus diformat dalam bentuk teks ya, angka-angka yang panjang ini ya, gitu. Oke, kalau sudah, kita tinggal membuat ini ya, tombol update ya, agar kita bisa mengupdate ya ketika ada data yang ingin kita update ya. Oke, jadi oke, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat update data. Jadi ketika kita running terus kita ingin update data, kita bisa melakukan proses pengupdatean ya. Oke, di sini kita klik 2 kali ya. Nah, di sini ada private sub CM update data ya. Nah, berarti kita harus masuk ke perintah ya untuk form update data ya. Oke, kita masuk ke form penduduk, lalu kita masuk ke CM update data. Nah, ini adalah script untuk CM update data. Ya, application and screen updating files, perintah sumber ya, membuat sumber data yang akan dirubah ya. Dim baris string, lalu dia akan mengecek apakah data ya yang akan dirubah ya. Nah, jika data yang akan dirubah adalah txt name ya, then cal pesan ya, akan memunculkan pesan untuk mengubah data, pilih data terlebih dahulu. Nah, ini jadi ya, jadi kita harus pilih data dulu ya, datanya kita pilih, baru kita bisa merubah data tersebut dari jenis ini ya, txt name, txt index sampai ke nomor telepon. Nah, setelah diubah datanya, baru kita uh, memunculkan pesan bahwa data berhasil dirubah. Nah, setelah data berhasil dirubah, maka selesai ya. Oke. Nah, dari data ini ya, dari script ini kita pindahkan ya. Oke, setelah itu masuk ke dalam script ini ya, private sub cmd update. Kalau kita masuk ke sini, oke. Nah, kalau sudah, kita bisa tinggal melakukan proses pengetesan ya, pengetesan. Jadi kalau kita lihat di sini ya, di update sekarang yang delete ya, nanti kita langsung tes setelah selesai delete-nya. Oke, sekarang kita coba yang untuk yang delete ya. Nah, ada yang delete di sini, private sub cmd delete. Kita masuk ke scriptnya ya, cmd delete ya, ini ya scriptnya. Jadi ini adalah untuk mengupdate, bukan mengupdate ya, menghapus data yang akan kita delete atau data yang akan kita hapus ya. Kita tinggal pilih datanya, lalu dia akan proses menghapus data ya. Nih, menghapus data berdasarkan offset 00, 01, 02, 03, 04 dan seterusnya ya. Nih, ketika proses hapus selesai, maka akan keluar pesan data berhasil dihapus ya. Nih, setelah itu baru proses pembersihan ya. Jangan lupa ya, di sini ada call urut data. Jadi artinya apa? Ketika nanti
data dihapus, otomatis datanya yang di tabel ini tidak kosong, tapi sesuai urutan. Ketika di delete urutan 3, maka tiganya kosong, nanti yang data yang keempat akan naik ke atas jadi urut 3 ya. Nih, karena ini datanya kita masih 1 ya. Jadi kita akan membuat data kembali di sini ya. Oke, kita masuk ke cmd delete. Nah, ini kita hapus ya. Ini. Lalu kita pindahkan scriptnya ke sini. Nah, ini kita masuk ke sini. Lalu nanti kita cari kel urut data. Ya, kita masuk ke urut data ya. Nah, ini adalah script urut data yang memerintahkan untuk mengurut data di sheet 1 ya, dari range B4 ya sampai K2 ya, K2 sekian gitu ya nih. Oke, ini kita pindahkan ya nih. Lalu kita masuk ke sini ya. Lalu kita script di sini ya. Kita pindahkan di sini. Itu otomatis dia akan membentuk urut data di sini ya. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kita coba tes. Kita coba masukkan data lagi ya di sini. Kita masukkan nomor NIK. Kita masukkan nomor kakak ya. Masukkan jenis kelaminnya di sini. Oke, kita add lagi ya. Oke, data berhasil disimpan. Kita masukkan data lagi ya sini. Oke, kita add lagi. Oke, data berhasil disimpan. Oke. Nah, selanjutnya kita coba untuk menghapus ya. Nah, nanti nah, untuk menghapus dan mengupdate ini nanti kita harus buat dulu tabel penduduk ya di sini. Oke, ini kita tutup dulu ya. Selanjutnya kita akan membuat tabel penduduknya. Oke, jadi kita lanjut ya. Tadi kita membuat suburut data ya. Nah, sekarang suburut data ini kita buat dengan menggunakan modul ya agar lebih baik ya. Kita masuk ke insert modul ya sini. Nah, baru kita kasih nama di sini modul urut ya. Nah, nih. Kita kasih nama ya modul urut. Oke, baru script modul urut tadi ya kita copy ya ke modul tersebut ya ini. Nah, ini modul ini ya sub urut data tadi ya kita copy ya. Jadi kita masukkan ke modul ini ya. Oke. Udah, jangan lupa kita save ya. Oke, ini kita tutup dulu ya nih.
Oke ya, seperti ini ya. Nanti kita coba untuk update dan delete setelah tabel penduduknya kita buat ya. Oke, kita sudah masuk ke tabel atau form penduduk ya, untuk menambah data ya. Ini update dan delete ya. Di session selanjutnya kita akan bahas untuk membuat form tabel penduduk ya. Oke, sampai ketemu di